teori yang menyatakan bahwa COVID-19 itu teori konspirasi, itu adalah tidak benar. Ternyata COVID-19 itu kan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Bersama sahabat Dr. Sukma hari ini telah hadir sahabat saya, sejawat saya yang cukup populer mungkin di daerah Lamongan di Jawa Timur. Nah, saudara sekalian, penyakit COVID atau kita kenal namanya COVID-19 ini Januari telah muncul secara pandemi di beberapa negara termasuk di Indonesia. Melalui data yang saya ambil pada tanggal 16 bulan 6 2020 ada sekitar 40.400 orang yang sudah terinfeksi yang secara terdeteksi di negara kita ini, dan mortalitasnya 2.231. Jadi kematiannya cukup besar di negara kita ini. Tetapi jangan khawatir bahwa dari mortality itu juga ada 50% kesembuhan dari COVID-19 ini. Nah, hadir di tengah-tengah kita sejawat saya, sekarang dokter juga, karena beliau aktif di puskesmas, punya informasi yang menarik terkait COVID-19 ini. Kita bincang-bincang dengan Dr. Ahmad Syafi'i. Kita panggil namanya siapa ini, Dok? Iya, Dr. Ahmad Syafi'i saja. Dr. Syafi'i, ya. Selamat siang. Selamat siang. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Nah, Dr. Syafi'i yang kemarin dinyatakan positif terkait COVID-19, dan saya sudah melihat data yang ada, ini ucapan memberikan suatu semangat bahwa Dr. Syafi'i ini positif terkena COVID-19, tapi pada saat ini dinyatakan sembuh oleh pemeriksaan yang ada. Kami persilakan, Dokter. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Dr. Ahmad Syafi'i. Sehari-hari saya bertugas di salah satu puskesmas Lamongan. Pada saat awal mulanya saya terkena COVID-19, awalnya saya diduga terpapar dari salah satu staf saya yang terkonfirmasi positif COVID-19. Pada saat setelah dia masuk kembali dan dinyatakan sembuh, dan itu saya berinteraksi melalui ya tanda tangan, ngobrol rapat. Terus 2 Mei itu saya mulai kontak dengan beliau. Tanggal 6 Mei seluruh staf puskesmas itu di rapid test. Dan alhamdulillah dari seluruh puskesmas non reaktif semuanya. Terus dilanjutkan namanya Avias 16, ya semacam rapid test, akan tetapi lebih agak detail dan lebih sensitif. Sensitivitasnya lebih bagus ya. Iya. Gitu ya. Tanggal 13 Avias tes semuanya, seluruh staf puskesmas. Setelah tanggal 6, tanggal 13 ya. Iya, tanggal 13. 1 minggu ya. Itu. 1 minggu lebih lah ya. Terkonfirmasi positif. Iya. Jadi sahabat sekalian, bahwa rapid test ini merupakan suatu alat yang dibuat oleh manusia untuk menyatukan suatu reaktif. Tentu reaktif yang ada di dalam rapid test itu bisa virus corona, bisa virus yang lain. Artinya kenapa ada rapid test itu harus berulang, ya. Kalau positif harus diulang. Kalau negatif pun itu juga harus kita konsultasi lagi supaya terjadi pemaknaan yang tepat. Memang gold standarnya adalah swab ya. Swab. Nah, Dr. Syafi'i, Anda kan dikatakan positif terkena virus corona. Saya terkena saat ini. Apa yang Anda lakukan saat itu? Oke. Dari awal tanggal 13 saya dinyatakan reaktif Avias, positif reaktif Avias. Itu saya isolasi mandiri. Saya memilih isolasi mandiri itu di rumah, tapi terpisah. Saya patuhi protokol kesehatan, saya tidak ingin menularkan ke keluarga, jadi saya isolasi mandiri di situ. Saya tanggal 15 langsung didata oleh Dinas Kesehatan untuk dilakukan swab di lokasi Rusunawa Lamongan. Tanggal 15 saya swab itu diumumkan tanggal 23 Mei. Sebetulnya periksa swab itu bisa, kalau saya katanya 2 hari selesai. Iya. Tetapi iya. karena penumpukan alatnya terbatas. Iya, alat sama orangnya terbatas. Yang diperiksa juga banyak. Jadi kita harap maklumi. Gitu. Jadi sahabat sekalian, bahwa swab itu memang secara teori 2 hari selesai ya untuk melakukan suatu identifikasi. Tetapi lama bisa teridentifikasi itu karena memang alatnya sedikit, orangnya, SDM-nya pelaksanaan sedikit, dan yang diperiksa banyak. Iya. Jadi karena gini, banyak orang yang menunggu swab
sampai bahkan meninggal hasil swabnya belum keluar. Jadi, Karena ini jadi masalahnya di sini ya. Nah, Dokter Syafi'i, setelah terkena tadi, diisolasi berapa hari di salah satu ruko tadi itu? Oh, mulai dari tanggal 13 itu saya sudah mulai isolasi mandiri sampai saya diumumkan juga, saya masih tetap tanggal 23 itu saya isolasi terus, diumumkan di positif. Saya segera ke rumah sakit, akan tetapi berbenturan dengan Lebaran. Oh, Kamar penuh waktu itu. kamar penuh sudah ya? Kamar penuh. Jadi tanggal 26 saya ada jadwal untuk swab di Rusunawa Lamongan. Saya swab yang kedua. Terus tanggal 26 pagi itu ya. Tanggal 26 siangnya saya ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit, MRS kan di sana. Ya insya Allah saya nggak ada keluhan. Awalnya memang nggak ada keluhan. Nggak ada keluhan ya? Nggak ada keluhan Saat sama terkena sekali. itu nyeri, batuk, pilek, Tidak ada demam. sama sekali. Oh. Tidak ada sama sekali. Jadi sahabat sekalian, tadi disampaikan positif pun kalau badan kita terkena gejala yang seperti batuk, pilek, panas, demam, nyeri atau mungkin tenggorokan sakit ini kan ternyata tidak dialami oleh Dokter Syafi'i. Sehingga perlu kita sadari bahwa orang yang tidak ada gejala belum tentu adalah bersih dari COVID-19. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, kalau tidak ada gejala, terus muncul enggak rasa kecemasan, apalagi permisi ada yang meninggal, ada yang sakit dengan ventilator dan lain-lain. Itu rasanya bagaimana sih? Rasanya bagaimana itu terkena? Ya, awalnya ya, lihat media itu saya down. Siapa yang nggak down? Waduh, ini kena COVID, apalagi ada teman-teman yang bilang juga, teman-teman awam loh ini ya. Loh, itu yang di sana itu awalnya nggak apa-apa kok, tahu-tahu makin parah. Wah, nah itulah saya inisiatif masuk ke rumah sakit untuk memeriksakan apakah saya di foto ronsen paru-paru saya itu ada pneumonia atau tidak, ada keradangan atau tidak. Alhamdulillah bersih. Terus selain tes tadi ada foto ya, ya foto ronsen ya. Lab darah, semuanya alhamdulillah bersih. Akhirnya tanggal 27 saya dilakukan swab ketiga. Jadi rentannya cepat. Ya? Karena protokol rumah sakit, masuk rumah sakit harus swab. Jadi saya bayar enggak itu? Alhamdulillah gratis. Gratis. Ya. Dan ini tidak berlaku untuk nuwun sewu. Mungkin saya seorang dokter atau tenaga medis digratiskan enggak, semuanya gratis. Kalau untuk yang di kabupaten saya. Jadi peran pemerintah sudah bagus ya di sini. Alhamdulillah bagus sekali. Terus tanggal 27 saya di swab yang kedua. Saya dipantau terus oleh dokter spesialis paru ya. Dipantau semuanya. Saya sama teman-teman yang lain yang positif yang di situ. Terus di sana itu orangnya kan cemas nih. Ini masuk di sana ini kan banyak yang cemas. Iya, cemas, takut, panik, takut. Akhirnya apa? Saya kepingin mengubah semuanya yang di sini jadi ceria. Caranya bagaimana? Ya itu tadi, senam bersama. Senam Ya, ya senam stretching, berjemur di matahari. Ada itu di lorong rumah sakit yang terkena sinar matahari dan kebetulan lebar sekali itu. Itu isolasi semua orang-orang positif ya? Iya. Berapa betul. orang saat itu? Kalau nggak salah 26. 26. Selain juga kita happy-happy di sana. Latihan pernafasan ada instrukturnya dari rumah sakit. Apa yang dilakukan pernafasan? Ya sama seperti kayak latihan pernafasan membuang. Mereka happy juga. Terus kita bisa ngobrol dengan mereka. Saling menguatkan. Iya, saling menguatkan. Jadi setelah senam, saluran nafas itu dilatih. Iya. Fungsinya juga mungkin untuk menguatkan otot-otot pernafasan ya. Betul. Habis itu juga ada komunikasi yang saling menguatkan. Iya. Nah, ada enggak di antara tadi kelompok isolasi tadi itu ada yang murung, sedih, nangis barangkali, atau mungkin psikisnya terganggu, dia cemas yang berlebihan, ada enggak? Tentunya ada. Tentunya ada. Ini ada salah satu orang tua, dia ada pemberat juga. PPOK. Ya, PPOK. Terus dia punya anak satu, tapi di luar pulau. Dia numpang di keponakannya. Dan di sana dia tidak dibawahi HP untuk komunikasi, tidak apa, bahkan air saja terbatas. Akhirnya teman-teman puskesmas saya bantu logistik itu, tak suruh
minta tolong untuk kirimkan air, kirimkan makanan. Jadi bapak yang tadi itu sempat 2 hari nggak mau makan, ya alhamdulillah tak kasih, Pak mau nasi apa, bebek atau apa, sukanya, yang penting makan bapak, yang penting makan. Akhirnya apa? Dan alhamdulillah dia dinyatakan sembuh bareng dengan saya. Padahal dia masuk dengan saya itu sesak sekali. Ada keluhan ya. Iya. Jadi sahabat sekalian, ya keluhannya banyak ya di isolasi tadi ya. Iya. Memang aktivitas kesehatan itu yang dioptimalkan, mengoptimalkan kinerja metabolisme di dalam tubuh kita dengan kesenangan. Ya mungkin karena senang, dopamin otak kita bagus, Iya. metabolisme kita bagus, juga akan menjadi penaikan di dalam sirkulasi di dalam darah kita. Dan tadi ada pemenuhan gizi ya. Iya. Tapi diisolasi kan dikasih makan yang komplit, Tetap bagus dikasih ya. makan, ya. Tapi ada tambahan-tambahan yang kita Iya. bisa lakukan. Nah, ternyata selain berjemur, nutrisi itu menjadi peran yang sangat penting. Nah, saya pengen tanya, Dokter Syafi'i sendiri saat di rumah sakit, kira-kira punya gambaran bagaimana sih? Sembuh atau tidak? Saya harus bagaimana? Itu punya gambaran enggak? Yang saya lihat ini, pertama kalau untuk diri saya sendiri, saya tidak ada keluhan, saya mungkin terpapar, saya kepingin cepat sembuh. Dan saya tidak ingin menularkan ke yang lain. Intinya itu. Jadi saya harus, ya memang satu, saya berserah diri, wis ikhlas. Serah diri ya. Ikhlas wis, tawakal, berserah diri. Terus yang kedua, berusaha aku berobat. Nah, dengan konsultasi dokter paru yang lebih kompeten daripada kita ya. Yang terakhir ini happy. Senang saja ya. Iya, senang saja. Ya misalnya kita waktu main bola dulu ya. Di isolasi ada enggak musik-musiknya? Ada. Jadi kayak kita main bola itu, kita lari-lari karena hobi, ya nggak capek, Coba kita disuruh nyangkul atau nyari rumput itu, nggak suka ya, capek ya, padahal tenaganya. Saya ingat, ini saya harus buka sedikit ya. Oke. Nah, sahabat sekalian, ternyata bahwa COVID-19 itu ada kenyataannya. Ini sahabat saya, teman saya terisolasi dengan beberapa kelompok. Nah, saya akan tanya pada Dr. Syafi'i bahwa teori yang menyatakan bahwa ini adalah COVID-19 itu teori konspirasi, itu adalah tidak benar. Ternyata COVID-19 itu kan ada. Ya, itu menurut Anda bagaimana? Kalau menurut saya, mungkin dalam masyarakat awam, orang berpikir COVID ini penyakit aib ya. Penyakit menjijikkan, penyakit yang membahayakan, penyakit yang tidak bisa disembuhkan, bahkan penyakit yang banyak menyebabkan kematian. Ya, tidak sepenuhnya benar. Tidak sepenuhnya benar. Yang benar faktanya adalah COVID memang ada. COVID ada. Yang kedua, COVID ini menular. Ya, menular. Tetapi kita bisa mencegah dan bisa disembuhkan. Buktinya apa? Banyak teman-teman yang sudah terpapar dan terkonfirmasi positif COVID, dia bisa sembuh. Itu. Dr. Vio, saya lihat bahwa ada surat dari gugus tugas percepatan. Ini surat perihal pemberitahuan Tuan Ahmad Syafi'i dinyatakan sembuh pada hasil swab kedua negatif. Nah, setelah dikatakan sembuh, ya, tentu kan senang dan lain-lain. Kira-kira apa motivasi yang Anda lakukan untuk orang-orang yang saat ini mungkin masih sedang sakit atau mungkin sudah mengalami suatu kepanikan virus ini menghantui semua apa di dalam kehidupan kita. Kira-kira apa yang harus Anda lakukan? Oke, sebelum saya menjawab itu, ini ada cerita lucu. Gimana? Ceritanya itu saya diumumkan tanggal 23 positif ya Pak Dokter Sukma ya. Tanggal itu kan ada sholat Id ya, Lebaran ya. Tanggal itu saya memang sudah lapor kepada Pak Kades, tim gugus tugas COVID di kecamatan. Saya sudah lapor, saya positif, saya masih isolasi mandiri di rumah. Saya insya Allah tanggal 26 saya berangkat ke rumah sakit, sholat itu dibatalkan. Saking ketakutannya itu ya. Terus mau sholat itu pada saat itu? Iya, sudah kumpul, sudah mau bubar. Bubar. Terus akhirnya saya di rumah sakit. Nah ini gosip beredar lagi, Pak. Mungkin masih belum paham ya. Waktu itu desa saya baru pertama kali yang kena dan saya yang memperdanai desa saya positif. Pertama kali? Iya. Jadi itu orang nggak ada yang berani mendekat rumah saya. Tutup semuanya itu. Tutup. Di lockdown ya, lokal gitu ya. Terus istri saya juga direpit sampai 2 kali.
anak sama mertua juga direpit dan isolasi mandiri juga. Orang-orang pada bingung, sampai gosip yang beredar 4 hari yang lalu dari hari ini saya digosipkan meninggal. Ini ceritanya gitu. Akhirnya apa? Disitulah saya tergugah. Saya kepingin ngobrol bahwa COVID ini ya memang ada, menular, bisa cegah dan bisa disembuhkan. Buktinya apa saya? Terus yang kedua, akhirnya apa? Pihak kabupaten itu membentuk kampung-kampung tangguh. Kampung tangguh. Iya, kampung-kampung tangguh. Apa isinya kampung? Kampung tangguh ini Semeru. Edukasi. Ya, Edukasi. sehat, aman, tertib, rukun. Jadi sehat ini kita harus mencegah COVID biar nggak menular dan yang sakit bisa sembuh. Nah, itu sehat. Aman juga gitu ya. Aman, kita membentuk kita ada basis pencegahan ya. Dengan disinfektan yang teratur yang benar. Jangan disinfektan nggak teratur. Ya sama saja, apalagi di luar rumah saja, di dalam juga. Yang terpegang lah, terkontak dengan orang. Terus yang kedua tertib. Jangan umek, jangan kalau orang Jawa bilang apa ya? Umek itu apa? Ya bingung, nggak tahu. Terus rukun. Rukun itu saling mensupport. Ini yang penting. Iya, ini yang penting. Ini yang penting. Itu dan mempercepat penyembuhan karena hormon oksitosin, neurooksitosin kita, hormon kasih sayang kita ini, wah itu bagus sekali untuk membentuk kekebalan tubuh itu. Itulah yang di situ. Iya. Terus saya tanggal 27 itu dinyatakan swab kedua ya. Iya. Itu pengumumannya saya tanggal 31 sore, dinyatakan hari berikutnya saya dinyatakan sembuh di IG Dinkes Kesehatan Kabupaten Lamongan. Oh iya iya, itu bulan Juni tanggal ya? 1 diumumkan. Tanggal 1 sudah. Swabnya muncul tanggal 31. Terus setelah itu saya tetap isolasi mandiri melanjutkan itu tadi. Saya kan tanggal 29 sudah KRS nih. Ya. Saya sudah KRS. Pulang rumah sakit ya. Pulang rumah sakit. Itu saya isolasi mandiri sampai tanggal 14. 2 minggu. Sebenarnya sih tanggal 10, akan tetapi lanjut aja biar startnya hari Senin. Saya masuk kerja dan saya juga mengedukasi dan alhamdulillah di tempat puskesmas saya sudah terbentuk kampung tangguh 2. Ini rencana 3. Soalnya apa? Di Wilker saya ini ada 3 yang positif. Gitu ya. Iya. Jadi sasarannya untuk saat ini kampung-kampung tangguh memang difokuskan pada kampung yang sudah terkonfirmasi positif COVID. Iya. Gitu. Jadi sahabat sekalian, menarik tadi yang disampaikan Dr. Syafi'i terkait terhadap upaya yang sudah dilakukan. Makanya protap yang dilakukan di masyarakat sekarang adalah kampung tangguh. Itu tadi yang saya menggarisbawahi adalah rukun, support bersama-sama di dalam penanganan COVID-19. Tidak mungkin kita bisa berjalan dengan sendiri. Nah, Dr. Syafi'i, selain Anda sudah sembuh, tentu kan darah atau plasma orang yang sudah positif itu kan sangat dicari. Iya. Untuk yang kita lihat adalah vaksinasi, kekebalan, imunitas kepada orang lain yang membutuhkan atau orang lain yang belum terkonfirmasi. Nah, kira-kira apa yang dilakukan ke depan terkait hal yang sekarang penemuan sudah baik? Nah, plasma darah atau bagaimana itu sudah mau dikembangkan bagaimana? Atau ada yang menawarkan atau ada yang menghubungi untuk dilakukan donor atau bagaimana, Dr. Syafi'i? Untuk plasma darah, ini kemarin saya ditelepon dari pihak rumah sakit yang merawat saya, dalam arti ini rumah sakit di salah satu rumah sakit di Kabupaten Lamongan, dihubungkan ke Dr. Sutomo melalui Dr. Agi kalau nggak salah. Ya, ini saya ditawarkan untuk mendonorkan plasma. Yang rencananya kemarin sih hari Selasa. Hari Selasa kemarin ya? Ya, akan tetapi saya ada kegiatan, jadi dibatalkan dulu, di-reschedule ulang. Tapi ya itu tadi ada syaratnya Pak Dr. Sukma. Apa yang tidak boleh yang pertama tidak boleh melewati
dari yang lama setelah dinyatakan sembuh. Berapa lama ringnya? Ringnya 1 bulan kalau nggak salah. Belum sampai nggak sampai 1 bulan. Jadi plasma darah ini tidak boleh ring lama setelah terkonfirmasi ya. Iya. Berarti ada masa inkubasi. Iya. Mungkin kadarnya berkurang. Mungkin. Antibodinya ini juga berkurang ya. Jadi 1 bulan ya. Nah, tapi segera akan diambil ya. Insya Allah direschedule ulang kalau nggak minggu ini, minggu depan. Nah, baik. Terakhir, Dr. Syafi'i, apa pesan buat sahabat-sahabat sekalian sekarang yang lagi sedang berjuang terisolasi di Jawa Timur ini tinggi banyak, ya di Surabaya juga banyak. Sekarang ada isolasi mandiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah kota terkait terhadap situasi ini. Tolong pesan disampaikan bahwa orang yang sudah terkena tadi apa motivasi apa yang harus disampaikan supaya tetap kuat dan bisa sembuh. Oke. Bagi orang yang sudah terkena, ini satu, ikhlas. Sudah ikhlas saja, tawakal. Ya. Yang kedua, berusaha. Anda harus berobat. Ya. Selain itu, berusaha tidak menularkan ke keluarga yang lain. Safety ya. Yes, itu ya. Yang ketiga, ini senantiasa hidup bahagia, jangan stres, jangan panik. Ini yang sulit. Ini, ya. Sakit, ini ya, tapi kita paksakan. Iya. Oke. Saya punya trik khusus. Misalnya, kalau membuat hidup bahagia itu apa? Apa sih kesenangan kita sebelum sakit itu? Kita laksanakan. Ya. Misalnya suka TikTok, monggo TikTok. Kalau saya sih memang suka nge-game PlayStation. Jadi ya saya memang main PlayStation. Terus yang untuk belum pernah sakit atau belum terkonfirmasi positif COVID-19, ya ini tentunya kita mengupayakan pencegahan. Pakai masker ya saat apa harus ada masker khusus atau pakai masker saja? Kalau membahas masker ini unik, unik sekali. Kenapa? Masker ini selain kita mencegah tertular dan menularkan, ya. Ini masker ini sebagai mempercepat penyembuhan. Waktu orang diimunisasi, divaksin, itu ada reaksi panas nggak? Ada. Padahal itu virus yang dilumpuhkan berapa kali? Minimal 100 kali. Ya, itu pun masih ada reaksi panas. Nah, tubuh kita yang panas ini, ya, ini melumpuhkan virus. Nah, untuk menghasilkan hawa panas, yaitu pakai masker ini ya. Jadi satu pakai masker. Iya, pakai masker. Yang kedua, physical distancing. Jaga jarak. Jaga jarak minimal 1 meter. Kenapa? Karena kita ngobrol, kita batuk, apalagi ngobrolnya menggebu-gebu kayak kita ini ya. Untuk jaga jarak. Iya, itu pasti ada yang Terus yang ketiga itu, poin ketiga itu social distancing. Menunda kegiatan yang bersifat massal. Nah, ya itu ya. Terus hindari kerumunan ya. Itu instruksi yang ketiga. Yang keempat, ini masyarakat dihimbau agar jangan keluar rumah kecuali ada kecualinya dengan kebutuhan yang penting dan mendesak. Terus yang kelima ini sebenarnya satu tapi mewakili banyak instruksinya ini. Agar masyarakat senantiasa menjaga kesehatan dirinya. Ada poinnya lagi, yaitu cuci tangan pakai sabun, ya. Oke ya. Yang kedua, kalau bisa pakai hand sanitizer, itu lebih bagus lagi ya. Terus yang kedua, ini hindari mengusap area wajah, karena ini resiko sekali karena berasal dari sini ya. Terus yang ketiga, ini makan gizi seimbang. Gizi seimbang pokoknya yang penting masuk. Iya, makan masuk. Percuma menunya banyak cuma dilihat aja. Nggak selera itu artinya ya. Karena mikirnya sakit dia ya. Terus yang keempat, olahraga teratur. Olahraga teratur minimal kita berjemur lah untuk stretching, meregangkan otot ya. Otot-otot ini biar apa? Biar aliran darah lancar, kekebalan kita makin naik ya. Terus yang terakhir ini, agar senantiasa hidup bahagia, jangan stres, jangan panik. Itu untuk pencegahan, ya. Jadi sahabat sekalian, bagi saudara-saudara, sahabat yang sekarang lagi diisolasi secara mandiri maupun secara kolektif di salah satu rumah sakit atau pemerintahan, tadi 3 hal yang disampaikan beliaunya.
Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah bersama-sama, yang ketiga adalah tidak menularkan kepada orang lain. Ini 3 hal yang menjadi arahan dari beliau untuk memberikan suatu makna. Yang paling penting juga bahwa seluruh masyarakat tadi disampaikan, virus ini kita harus lawan bersama-sama. Tidak mungkin kita bisa melawan secara sendiri. Satu, bahwa memakai masker, ini menjadi satu protap yang utama. Physical distancing, jaga jarak antar satu dengan yang lain, dan menggunakan etika bila mana batuk, bersin, tidak mengusap wajah ataupun yang lainnya. Yang ketiga adalah distancing sosial, yaitu tidak melakukan suatu kegiatan kerumunan dimanapun. Kita menunda dulu. Yang keempat, stay at home, ada di rumah bila mana tidak melakukan suatu kepentingan apapun. Dan yang terakhir, tadi ada makna yang dijabarkan, jaga higienitas diri kita, cuci tangan, pakai hand sanitizer, jaga aktivitas tubuh kita, berolahraga, berjemur, dan yang paling penting adalah jaga keseimbangan di dalam nutrisi di dalam tubuh kita. Dan tidak kalah penting, selalu bahagia. Ini kunci yang harus kita sampaikan agar kita terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Saudara sekalian, sahabat saya di rumah, dimanapun, bahwa inilah fenomena yang harus kita hadapi bersama. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat kita bersama. Sebelum saya tutup, ada kata-kata penutup yang disampaikan oleh Dr. Syafi'i. Tak lupa untuk memberikan pesan dan kesannya mengenai COVID ini. Saya ingin menunjukkan bahwasanya ini sang penakluk COVID. Ini dari kami, salam sehat. Jadi tidak ada teori-teori konspirasi lagi bahwa ini ada kenyataannya, tapi kita bisa lawan, kita bisa sembuhkan. Sahabat saya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan, dan nanti akan kita kaji, analisis tentang informasi yang lainnya. Jangan lupa untuk ikut tonton acara kami terus, dan jangan lupa untuk like, subscribe kepada link yang ada di bawah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.